Oke, Bapak Hotman Paris Sutapa yang kami hormati. Jadi menurut Anda, Analisa. Peggy alias Peron adalah pelaku pembunuhan Vina yang sebenarnya, iya atau tidak? Menurut analisa saja, analisa. Menurut hukum pembuktiannya belum pasti. Belum pasti. Karena dulu di waktu diadili tahun 2016-17 semua saksi mengatakan nama dia. Oke, tapi dia kan tidak ada. Ya. Semua saksi mengatakan bahwa dia salah satu pelaku. Ya. Oke. Maksudnya semua saksi itu khusus para terpidana ini. Ya, yang sudah tertangkap saat Ya. itu. Ya. Tapi ada dua saksi yaitu EF dan Dede yang sekarang dipakai sebagai saksi. Pada waktu dia diadili dulu tahun 2017, Ya. dia mengatakan nama Peggy ini tidak termasuk. 8 tahun lalu pun. 8 tahun lalu. Tapi sekarang sepertinya itu dipakai oleh polisi seolah-olah mereka itu mengatakan Peggy. Kan jadi pertentangan kan? Ya, Waktu dia diadili tahun 2016, 2017, Aep dan Dede ini mengatakan Peggy bukan pelaku. Ya. Kok sekarang disebutkan seolah-olah pelaku, katanya dia lihat wajahnya. Mana mungkin 8 tahun dilihat wajahnya. Jadi nama Peggy ini tuh sudah terucap 8 tahun yang lalu, tapi menurut dua saksi tersebut Semua pelaku ini sudah ada dalam berita acaranya semua. Cara memerkosanya, segala macam, makanya dari yang sudah tertangkap. bahkan nama-nama yang DPO pun diuraikan di sini oleh saksi bagaimana 3 DPO ini ikut memerkosa, ikut memukul, bahkan nama motornya pun diuraikan. Ya, ya, ya. Jadi BAP-nya itu sangat alamiah. Oke. Kelihatan nggak dibuat-buat. Ya. Kemudian itu di sidang. Fakta persidangan juga bahwa 3 DPO juga pelaku. Masih. Diputus juga diakui. Jadi sudah putusan itu sudah final mengatakan bahwa pelakunya adalah 8 yang divonis sama 3 DPO. Nah, tapi selama 8 tahun memang belum tertangkap si 3 orang ini dan 3 baru orang mencuat ini. sekarang. Nah, sesudah ada film ini, sesudah kemudian Hotman 911 Ya. bicara, mulailah dibuka lagi. Tiba-tiba si Peggy yang dulu DPO katanya adalah pelaku, ya. Sedang kedua lagi fiktif. Nah, pertanyaannya begini, Peggy ini oleh 5 pelaku yang sudah dipidana mengatakan Peggy tidak terlibat. Tidak. Nah, kan jadi ini bukti udah berantakan semua. Tapi dulu mengakui. Dulu mengakui di BAP. Jadi ada perubahan informasi dari Perubahan pengakuan. pengakuan. Ada satu lagi yang menarik. Dulu di BAP semua terpidana mengakui 2 DPO itu terlibat. Ya, sekarang tidak mengakui. Jadi ada kontradiksi. Oke. Jadi ini kasus bukannya semakin terang, malah semakin kabur. Abu-abu jadinya. Nah, ini Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih, Bang. Jadi Rabu lalu, polisi gelar pra-rekonstruksi pembunuhan Vina di 6 titik TKP yang turut menghadirkan 7 terpidana. Kita lihat ini nih. Oke, menurut Bang Hotman, kenapa Peggy yang digadang-gadang sebagai pelaku utama tidak diikut sertakan dalam pra-rekonstruksi tersebut? Ya, jadi kita fokus dulu kepada Peggy ini. Ya. Waktu penyidikan kasus tahun 2016 sampai diputus 2017, di dalam berkas perkara dalam putusan pengadilan, semua pelaku mengatakan Peggy terlibat. Ya. Itu dulu ya. Ya. 2017. Ya, 2017. Sekarang kami dengar 2024 5 dari pelaku terpidana ini mengatakan Peggy tidak terlibat. Tiba-tiba ada perubahan. Ya, yang mengatakan bahwa Peggy terlibat hanya 1 dari 8-nya. dari 8 orang ini. Itu 1 lagi. Jadi 1 itu kegaburan terhadap Peggy. Kegaburan kedua, 2 saksi yang sekarang dipakai untuk juga prarekonstruksi yaitu EF dan Dede. Dulu di tahun 2016 menyatakan Peggy tidak terlibat. Sekarang saya dengar katanya dia lihat wajahnya di TKP. Bagaimana bisa ingat saya sudah 8 tahun. Ya kan? Jadi berubah lagi. Apakah ada usaha sebuah perubahan? Saya nggak tahu apakah penyidik berusaha menargetkan harus ada yang kena, kita nggak tahu. Nah itu makanya karena
belum ada bukti kuat waktu itu Peggy bisa dijebloskan ke penjara gitu. Yang menarik begini, 5 terpidana Ya. ya di tahun 2024 ini menyatakan Peggy tidak terlibat, oke? Tapi itu tidak diaminin oleh polisi, Ya. penyidik. Tapi 5 terpidana ini mengatakan 2 DPO fiktif sekarang diakui oleh polisi. Jadi kan Ya, Bang Hotman. di satu pihak keterangannya diakui, pihak lain tidak diakui gitu loh. Menurut Bang Hotman, kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan terjadi perubahan kesaksian atau informasi dari orang yang sama loh? Ya itu yang kita karena kasusnya tahun 2016 2017 pun tidak jelas motifnya apa. Oke. Tidak jelas motifnya apa. Satu, tidak jelas penyebab perbuatan itu apa. Tidak jelas siapa aktor intelektualnya. Jadi semuanya kabur. Dari dulu pun. Dari dulu pun di BAP nggak ada. Yang ada memang benar diperkosa. Di sini ada visum apa? Ya, ya. Itunya. Itu. Oke, nah ini ada salah satu bukti yang lumayan terlihat ini. Kita bandingkan Ya. antara foto Peggy dulu Ya. dengan sekarang. Kita lihat bersama. Nilai bersama. Nah ini Peggy. Bukan butuh gue. Apakah lubang besar bekas tindik di telinga bisa hilang? Begini fakta pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Yang dulu kita lihat sana ada bertindik memegang iguana kalau tidak salah itu. Satu lagi tindikannya tidak ada di anting. Biasanya dilihat itu kan dari mata dan lain sebagainya. Dari pandangan Bang Hotman, pandangan seorang ahli, apakah orang yang sama? Oh saya bukan ahli menebak wajah orang, saya ahli hukum. Ya, karena bersinggungan dengan. Kalau wanita lebih cepat ditebaknya Kalau Bang ya. wanita. Nah, ya ini Itu kan mah kecium wanginya aja udah tahu. ini masalahnya PG ini laki sih. Kalau Ya, ya, wanita ya. Bang Hotman bisa lebih cepat. Saya juga bisa lebih cepat. Jadi sepanjang menyangkut Peggy ini Ya. masih kabur. Masih kabur dari segi hukum pembuktian. Sampai titik ini. Menurut analisa saya. Jadi Karena 5 mengatakan dia tidak pelaku, hanya 1 mengatakan. 5 lawan 1. Ya. tapi kalau analisa Bang Hotman ini ujung-ujungnya akan seperti apa? Seorang pengacara profesional ternama seperti Bang Hotman kan kira-kira bisa. Saya melihat ada indikasi. Batuk Pak Haji. Minum ini. Minum ini. Ada indikasi Apa ini? bahwa tujuan utama itu adalah menyenangkan publik. Yang penting ada ketangkap dulu. Karena Karena begitu kuat tekanannya itu. Iya. Sehingga Oh my dari yang ada ditembak dulu 1 lah sebagai sasaran. ini menarik Ya. untuk menyenangkan publik karena diakui bahwa di zaman sekarang Ya. kekuatan netizen, kekuatan keviralan sebuah kasus itu, desakan ingin segera ada ujung dari sebuah kasus itu tinggi. Tapi yang the real kemauan publik adalah apa yang terjadi sebenarnya. Itu yang mereka belum terima ini bahwa hanya sebatas Peggy. Itu loh. Ya. Ini yang heran, 8 tahun itu lama sekali. Benar. Untuk mencari 3 DPO selama 8 tahun itu tampaknya terlalu Emang nggak panjang. dicari. Ketika sekarang dalam hitungan hari, Ya. langsung tiba-tiba hebat. Tapi Ya. ini gue mau nanya nih. Ini berkas-berkas apa nih Bang yang Abang bawa ini semua? Ini jadi makanya ini adalah BAP dari 7 terpidana. Ini BAP-nya Abang punya? Iya. Pada tahun 2016 di sini diuraikan secara terang benderang bagaimana 2-3 DPO itu ikut memerkosa, ikut melakukan ini. Bahkan jenis motornya pun ada, siapa bonceng siapa. Lengkap. Makanya kok sekarang tiba-tiba dianulir. Fiktif. Dan ini juga sudah diputus dengan putusan pengadilan. Ya. Jadi bagaimana menyatakan fiktif? Kalau saya sebagai orang awam, orang kamu umum. gimana? Kamu nonton filmnya juga kan? Nonton. Terus Enggak. gimana? Menurut aku kalau ada perbandingan, menurut aku ya orang awam. Kayaknya 8 tahun yang lalu yang benar. Kalau sekarang kan sudah banyak pengaruh. Ada orang bicara mungkin, ada orang yang melakukan pendekatan. Atau mungkin lebih kasarnya mungkin ada ancaman. Mungkin ya, nggak tahu. Cuma yang pasti publik sepertinya tidak akan puas kalau Peggy yang dijadikan tersangka dan diadili. Publik pengen tahu apa skenario di belakang ini, apakah ada atau tidak. Aku pun tidak tahu. Oke. Nah, kita akan lihat dulu video berikut ini dia.